Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah hadir, telah meluangkan waktunya untuk melengkapi, menyempurnakan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Sebelum dilanjut, Bapak Ibu, perkenalkan dulu, saya Abdul Muta'ali. Saya peserta pendidikan guru penggerak. Sudah 2 bulan saya berjalan mengikuti pelatihan. Ya, ini salah satu tugas pada modul 1.4, yaitu saya diminta untuk mendiseminasikan budaya positif. Secara garis besar ada 2 tahap dalam diskusi ini. Yang pertama, saya akan memaparkan sesuai slide, tapi sesi keduanya nanti terus terang saya ingin berdiskusi bebas. Jadi selain memenuhi tugas, ada motivasi lain sebetulnya buat saya. Saya betul-betul ingin berdiskusi tentang budaya positif ini. Pada intinya, Bapak Ibu, saya itu ditugaskan untuk menularkan apa yang sudah saya dapatkan. Tapi Bapak Ibu, saya juga paham nilai poin yang ada di dalam pelatihan ini, konten yang ada dalam pelatihan ini sangatlah baik. Tapi saya juga sadar entah berapa persen yang saya dapatkan. Tapi walaupun konten yang saya dapatkan walaupun sedikit, tapi saya ingin mencoba menularkan kepada warga yang ada di sini, warga SMK Bantar Kalong. Gitu. Mungkin langsung saja Bapak Ibu. Sebetulnya topik yang terkait itu sangat banyak. Topik yang terkait itu sangat banyak, tapi di sini saya akan mengambil garis-garis besarnya saja. Nah, tentang disiplin positif di sini tentu sangat banyak, Bu. Artikel yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita gali. Terus ada teori motivasi, ada keyakinan kelas, ada ya budaya dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Terus ada 5 posisi kontrol, terus ada segitiga restitusi. Tapi di dalam slide ini isinya saya cuma sedikit karena diambilnya yang garis besarnya saja. Nah, kita lanjut. Ini untuk pengantar saja bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebutuhan penguasaan. Terus ada kebutuhan kebebasan. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang perlu dimiliki. Kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Ketika kelima kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka biasanya cenderung manusia itu melakukan hal-hal negatif. Ini berlaku juga kepada siswa. Ketika siswa melanggar, sebetulnya kita bisa menggali apa alasan dia melakukan pelanggaran. Bisa jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Terus, saya juga ingin menampilkan konten inti, yaitu tentang paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ada paradigma yang sering kita pakai sebelumnya, yaitu paradigma stimulus respon. Di dalamnya ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus ada lagi di stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau kita menggunakan paradigma teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, misalkan ada siswa yang tidak sesuai dengan aturan, sesuai dengan kesepakatan. Kalau kita menggunakan paradigma dulu, ya itu stimulus respon, mungkin kita berpandangan itu adalah suatu kesalahan. Ya, ketika melihat anak melanggar, mungkin itu kita melihatnya suatu kesalahan. Tapi kalau kita menggunakan paradigma teori kontrol, berarti anak itu memiliki tujuan. Dia itu melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Nah, ini paradigma yang perlu kita yang baik untuk dipakai. Nah, ini paradigma teori kontrol.
Terus yang berikutnya, saya mengutip tentang makna disiplin. Jadi ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib. Ya. Itu sangat melekat. Disiplin itu identik dengan tata tertib. Atau teratur, kepatuhan pada peraturan. Tapi kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal berbeda. Ya. Disiplin itu beda dengan hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif tidaklah harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terkait dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi untuk membangun kedisiplinan itu tidak selalu pakai hukuman, bisa jadi tanpa hukuman bisa terbentuk disiplin. Nah, itu yang perlu kita kutip. Ayo lanjut. Ini juga slide yang saya ambil dari materi yang begitu kompleks. Saya ambil saja. Saya membandingkan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Coba Bapak Ibu bandingkan. Kalau di hukuman, ini secara garis besar ada dua identitas ya. Ini identitas gagal, ini identitas sukses. Nah, di identitas gagal ada yang namanya hukuman. Contohnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan budak dihukum di push up-keun, larikeun, dibabu. Itu kan. Tapi kalau kita memakai konsekuensi, ketika anak melanggar itu bisa saja kita berpandangan sesuatu harus terjadi. Misalkan anak itu menyoret-nyoret kertas temannya. Kalau dihukum mungkin di push up, tapi kalau di konsekuensi anak disuruh mengganti kertas yang coret-coret. Atau lagi, nah kalau di restitusi ternyata itu sebuah pilihan. Berarti sesuai dengan paradigma yang teori kontrol. Berarti anak menyoret kertas itu ada alasannya. Sebetulnya bisa digali. Nah ini ya, perlu gak dibahas lagi yang bawah? Supaya kita bisa membandingkan lagi yang lain. Boleh. Boleh satu lagi aja Pak. Ada Pak Siswa. Ya, punya tidak Saya banget kalau siswa saya banget. Tapi yang ini jelas ya, kalau di hukuman itu anak sepertinya harus mendapat sesuatu yang sakit. Baik psikis atau fisik. Ya, kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Misalkan ketika anak menumpahkan air, ya berarti konsekuensinya harus membersihkan meja yang basah, mengambil air yang baru, itu konsekuensi. Nah, kalau pendekatan restitusi itu bisa digali. Mungkin anak itu ada alasannya kenapa menumpahkan gelas, kenapa menyoret kertas. Sebetulnya ini sangat mendasar sekali, akan membantu nanti kita di bagian restitusi. Nanti karena saya akan membahas restitusi nanti, segitiga restitusi. Nah, ini kita coba mengisi lembar kerja sederhana ya Bu, Bapak Ibu. Contohnya di tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini ada hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi kalau itu kan jadi konsekuensi harus itu kan hukuman ya, berarti kan mencatat ya. Hukuman. Konsekuensinya. Hukuman. Karena kita memerintah harus mencatat. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat. Lanjut dulu nomor 2. Oke. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman ya.
Ayo membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Nah, terus murid diminta untuk push up 15 kali. Udah fisik hukuman. Terus mengganti kertas tugas teman yang Teman konsekuensi. Restitusi itu. mengganti kertas tugas teman yang Oh, cuma ada dua. Saya mengganti kan lain. Berarti satu langkah lebih maju. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu mau memilih hukuman atau konsekuensi sementara ini? Untuk ini Tergantung kondisi. Betul, tergantung situasi. Ya. Kalau memungkinkan untuk hukuman biar efek jerah boleh, menurut saya. Ya. Itu jadi tidak mutlak harus hukuman, tidak mutlak harus konsekuensi, tergantung kesalahan anak. Nah, nanti kita lanjut. Oke. Jadi setiap Tergantung feedback baiknya untuk semua. setiap tindakan yang kita ambil itu Bapak Ibu pasti ada konsekuensinya. Ada konsekuensi jangka panjang, ada konsekuensi jangka dekat. Nah, itu nanti kita di 5 teori kontrol akan dibahas. Jadi ini Bapak Ibu ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Ini pasti berbeda dengan hukuman. Terus, restitusi memperbaiki hubungan. Pasti ini berbeda dengan hukuman. Ya, kita lanjut dulu. Tinggal jam tadi. Tapi ini saya juga tertarik dengan poin-poinnya. Menurut saya ini sangat indah, Pak. Restitusi fokus pada solusi. Menurut saya itu indah sekali. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kan lamun budak dihukum kadang malu. Arek gabung di jeung teman teh malu. Tapi lamun setelah direstitusi mah ini sangat memungkinkan anak itu punya mental yang pulih, bisa kembali lagi ke kelompoknya. Guru sejati itu selalu bawain. keyakinan kelas. Nah, kemudian ini yang saya kutip juga ada yang namanya keyakinan kelas. Enggak. Silakan Bapak Ibu bandingkan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kan kita terbiasanya peraturan. Jawabannya apa ya? Jawablah pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Ya. Ya, betul. Kalau di peraturan mungkin bunyinya harus pakai helm. Tapi kalau di keyakinan sudut pandangnya kita harus menjaga keselamatan. Kalau keyakinan kelas mah itu motivasi anak untuk berubah. Iya, Pak. Sama keyakinan kelas. Terus lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan atau keselamatan. Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Bapak Ibu, mungkin sampai sini bisa membedakan mana peraturan, mana keyakinan. Apa bedanya? Maaf Pak, Ini dari contoh. Menurut Pak Asep, apa bedanya peraturan sama keyakinan? peraturan itu sesuatu yang disepakati bersama. Peraturan, kalau keyakinan? Kalau keyakinan, seseorang meyakini bahwasanya sesuatu yang memang dikatakan dari dalam diri seseorang. Di dalam diri. Kesepakatan juga bisa, Dia sadar, ada kesadaran diri. bentuk kesadaran diri. Ya. Nah, Bapak Ibu coba kita bandingkan lagi, kita isi lagi tabel di sini tentang keyakinan kelas. Kalau di peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan yang dituju apa? Rapi aja. Tertib. Nilai Tapi- kebaikan yang dituju. Ya, naon poinnya. Sebentar, saya juga ingin mengaitkan tentang tadi yang keyakinan. Bahwa keyakinan itu bisa berkaitan dengan nilai kebajikan, Bapak Ibu.
Ada yang namanya nilai kebajikan. Ya, coba gerak kembali lagi. Mana? Nah, ini tentang helm. Sebetulnya nilai kebajikannya itu adalah keselamatan, keyakinannya ada keselamatan. Ya, pakai helm selama. Jadi memakai helm selama berkendara itu adalah peraturan tertulis. Tetapi jawabannya adalah kalau menurut keyakinan itu keselamatan mungkin. Keselamatan. Demi keselamatan. Namun cek aturan mah Cek aturan mah biar tidak ditilang. biar tidak ditilang. Terus juga kalau selamat sepertinya ini semua orang pasti setuju ya. Saya setuju. Nah juga saya ingin mengutip ada yang namanya kebajikan universal, Pak. Kebajikan universal itu berlaku di semua tempat tanpa dibatasi oleh tempat atau waktu. Contoh kebajikan universal itu jujur, Bapak Ibu, ada jujur, terus kira-kira apa lagi? Adil, nah itu kebajikan universal. Sebentar Bapak Ibu, kita pernah nggak membayangkan bahwa anak itu tidak diajarkan, tidak diperintah untuk jujur kadang, tapi jujur itu ternyata sudah melekat dari dalam kita semua, dalam diri kita. Kalau helm peraturan yang dibuat, tapi kebajikan Keselamatan. nih, Kejujuran. Namun kepalana cedera. iya. Ya. Ya, saya berpandangan kebajikan itu dengan keyakinan itu bisa terkoneksi menurut saya. Nah, kita coba isi dulu yang ini. Peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Ini berarti kebajikan yang dituju itu apa? Bertanggung Tanggung jawab. jawab. Tanggung jawab. Iya, bisa. Terus dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira kebajikan yang dituju apa? Toleransi, Kenyamanan, kenyamanan, Iya, bisa. menciptakan suasana ketertiban, Iya. tertib, nyaman. nyaman. Nah, ini itu nantinya saya itu ingin mengaitkan dengan peraturan yang ada di sini. Kita itu membuat peraturan atau membuat keyakinan? Aturan. Apakah peraturan itu dibuat berdasarkan analisa keyakinan manusia? Oh enggak kayaknya itu mah. Tren aja. Nah, Aturan itu, Ini aturan itu lahir dari kesepakatan bersama. Dengan Iya. dasar untuk mengatur kehidupan kelangsungan. Baik didiskusikan nanti setelah slide Iya, setelah ini selesai. Nanti takutnya Pak Muti slide belum selesai kita udah diskusi. gitu. Saya udah banyak catatan. So, lanjut aja, Komut. Coba dilanjut aja dulu. Kita diskusi. lanjut ya. Ah, Banyak kan itu. Tentunya ini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada penghukum, ini ada 5 ya, 4. 5-nya 1, 2, 3, 4, 5. Satu ada hukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ini posisi kita sebagai guru ya Pak? Ya, ini 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, yang bisa diambil oleh guru. Dalam penghukum itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Terus kalau posisi membuat orang merasa bersalah itu berceramah, mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa, ibu teh bisi disisanu ke kepala sekolah, karmuna melanggar wae, atau saur pas sayap teh Bapak kecewa sama kamu nah. kunaon maneh teh bolos wae naik benteng bapak kayak disisilan ku Pak Kohar gitu. Membuat merasa bersalah. Nah itu posisi yang bisa diambil oleh guru. Ada juga posisi sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kira-kira apa yang contoh kalimatnya? Barangkali Bapak Ibu bisa memberi sampel singkat. Gara-gara kesalahan kamu yang lain jadi ikut imbasnya. Hukum itu. Jadi kau Hukum cina itu mah. hukum, itu naon itu gitu. Kita mau membuat Teman. orang bersalah. Tapi kan udah merasa bersalah oke. Begini. Ya itu bisa. Coba kamu bayangkan ada di posisi dia
sebagai korban. Nah, bisa. Nah, bisa gitu. Terus Juga tahu. ada posisi pemantau. Ada posisi pemantau. Menghitung dan mengukur. Kira-kira contohnya seperti apa? Persepsi. Iya. Ya, telah ukurna eta. Kan kamu ke sekolah 5 hari gitu. Ya anak aya naon, ada Jadi, apa? ya maksud itu ibu nanya gini kan gara-gara udah ngelihat datanya Datanya. begini. kamu Nah, tuh itu. udah- Jadi gini, apakah kamu ingin mendapat stiker hari ini gitu kan? Ada stiker, dia berhasil kasih stiker. Itu adalah namanya Hadiah itu Pak. pemantau ya, pemantau. 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 Oh itu. Gratifikasi itu macam apa itu, Pak? Nah, pemantau. Murid. Ke Bapak ya kita lanjut dulu Bapak Ibu. Jadi ngasih ke stiker Ada juga posisi guru itu sebagai manajer. manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seperti gini Bapak Ibu. Misalkan ayah budak kesiangan. Kita tanya alasannya. Biasanya anak kesiangan itu telat bangun. telat bangun. Nah kita itu bisa menanyakan kenapa kamu telat bangun. Nah itu kan bisa digali informasinya. Nah itu posisi manajer. Jomblo. Itu apabila guru berbuat, kalau guru berkata dikata oh itu perbuatannya, kata-katanya. Nah ini juga di bawah ada dampak pada murid. Kalau menghukum itu mengulangi kesalahan. Jadi ada kemungkinan siswa anak itu mengulangi kesalahan. Lalu kalau membuat merasa bersalah itu merasa rendah hati. Nah ini dampak Rendah diri. dampak yang terjadi pada murid. Iya, rendah hati membangun rendah diri. Terus ada lemah itu teman. Kalau posisi teman itu dampak pada muridnya itu lemah tidak mandiri Dan ketergantungan. Terus Nggak bisa kalau nggak ada ibu. pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk lebih baik sepertinya. jadi Iya, tadi kan riuh dia Tadi riuh, Dikasih masih riuh. tadi bintang tadi, saya kasih poin bintang. positif. kasih bintang. Kalau manajer itu dampak pada muridnya itu Namanya anak-anak kecil. nih ini yang sepertinya manajer bagus. Kalau mengambil posisi manajer itu dampak pada muridnya itu murid jadi mengevaluasi mana sih? Evaluasi diri. Mengevaluasi diri bagaimana caranya memperbaiki diri. Bisa, tapi kayaknya mah bisa, tapi nggak tahu tuh butuh waktu berapa lama. Nah, Bapak Ibu, kira dari 5 posisi kontrol ini kira-kira yang baik yang mana? Manajer. Tapi itu dulu lihat Fungsional. kedewasaan anak. Anak, Anak tuh oh, posisi jenjangnya. pemahaman mereka, Tingkatan kesiapan dan mereka itu ada di jenjangnya mana. gitu. Karena nggak bisa langsung diposisikan di manajeri. Manajering. Di manajeri itu kalau anaknya udah Sesuai. level kedewasaannya tuh di mana? Harus bertahap. Tingkat kesadaran juga. Kalau yang belum siap mah, kalau yang udah siap bisa langsung di manajeran. Biasanya di usia sabar Bu? Kalau soalnya Kecil dewasa mah berarti. pilihan. Ini belum ada. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan komentar ataupun testimoni atau refleksi terkait dengan kegiatan diseminasi yang telah dilakukan oleh Pak Muta'ali sebagai CGP Angkatan 9. Angkatan 9 ya. Kemudian saya rasa kegiatan diseminasi tersebut sangat positif, sangat baik. Itu merupakan kegiatan yang mengimbas gitu ya untuk rekan-rekan kerja yang memang kita semua bergerak dalam dunia pendidikan, yang memang goalnya atau tujuannya itu untuk membentuk karakter peserta didik yang baik, yang positif sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Adapun tadi inti dari pemaparan yang disampaikan sangat bagus, sangat positif. Kami mendapatkan sesuatu yang baru tentang segitiga restitusi, teori kontrol dan lain sebagainya, dan itu memang sangat berguna dan bermanfaat bagi kami sebagai guru dalam rangka membentuk karakter peserta didik yang baik sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan umpan balik tentang materi yang disampaikan oleh Pak Abdul Muta'ali tentang budaya positif.
menurut saya tadi materinya sangat bagus. Kemudian itu juga sebagai materi yang akan bisa memberikan paradigma baru untuk sekolah, terutama mungkin untuk bimbingan dan konseling, terus untuk bagaimana kita menangani anak-anak di sekolah. Kemudian tadi ada beberapa hal juga yang didiskusikan juga bersama, dan itu menurut saya bisa memberikan dampak yang lebih positif untuk kita kepada siswa. Dan mudah-mudahan dari adanya CGP ini, dari adanya budaya positif ini bisa menumbuhkan budaya yang lebih positif di sekolah, supaya kedepannya kita mampu menjadikan sekolah itu adalah sekolah yang nyaman untuk anak-anak gitu. Dan kepada Pak Abdul Muta'ali, mudah-mudahan lancar CGP-nya, terus bisa makin lebih baik lagi ke depannya dan bisa menularkan semua hal positif yang didapat dari CGP kepada guru-guru lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan mengenai diskusi tadi bersama Bapak Muta'ali mengenai budaya positif di sekolah. Alhamdulillah ya, saya khususnya sebagai guru BK banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu baru tentang budaya positif di sekolah, khususnya dalam penanganan siswa di sekolah. Nah, seperti tadi ada yang dikatakan segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, dan lain sebagainya. Nah, di dalam beberapa pembahasan tadi, di sini saya diajarkan bagaimana caranya menangani anak itu tidak hanya memberikan hukuman saja kepada anak yang melanggar tata tertib yang ada di sekolah, tapi kita bisa memberikan hal-hal yang positif agar anak itu berkembang menjadi lebih baik. Karena ketika kita memberikan feedback yang kurang baik ke anak, seperti hukuman-hukuman yang tidak baik, yang nantinya akan menjadikan anak itu menjadi kurang baik ke depannya. Dari itu mungkin beberapa hal yang tadi didiskusikan sangat banyak sekali yang dapat saya serap ilmunya, yang dapat saya ambil dan nanti akan diaplikasikan bersama teman-teman yang lain di sekolah di sini. Dan mungkin mudah-mudahan ke depannya jika Pak Muti bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baru sekarang di Guru Penggerak, jangan lupa untuk meng-sharekan atau membagikan ilmu-ilmu yang barunya kepada kami. Kami sangat menerima dengan baik, seperti halnya hari ini Pak Muti memberikan wadah untuk diskusi tentang ilmu-ilmu baru untuk hari ini. Semoga kedepannya untuk guru calon penggerak termasuk Pak Muta'ali mudah-mudahan lebih sukses dan lebih lancar lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tanggapan hasil diskusi atau diseminasi terkait dengan budaya positif yang tadi disampaikan oleh salah satu peserta CGP dari SMK Negeri Bantar Kalong, Pak Abdul Muta'ali. Saya secara pribadi yang kebetulan saat ini diberi tugas untuk menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, menilai ini adalah hal yang sangat baik dan ini menjadikan hal untuk menambah hasanah wawasan pengetahuan dalam melaksanakan tugas keseharian, dan semoga memang ini sudah terimplementasi atau yang kurang nanti diperbaiki supaya semua treatment yang dilakukan kepada anak menjadi hal yang brilian dan yang utama ini hal yang terbaik yang diberikan oleh guru untuk siswa-siswi di SMK Negeri Bantar Kalong. Sekali lagi support yang tinggi untuk teman guru yang hari ini sedang mengikuti program pelatihan CGP dan ini sangat baik sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejen Jalani. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Bantar Kalong. Salah satu rekan dari Bapak Abdul Muta'ali Eskom. Alhamdulillah, tadi saya telah mengikuti pemaparan
bersama beliau tentang budaya positif. Nah, banyak sekali informasi yang saya terima, kemudian pengetahuan-pengetahuan baru tentang bagaimana cara menangani siswa, terutama siswa-siswa yang ada di sekolah kami. Alhamdulillah banyak sekali pencerahan ataupun tips yang disampaikan oleh Pak Abdul Muta'ali dalam kegiatan tersebut. Semoga Pak Abdul Muta'ali lancar, terus tetap semangat sampai dinyatakan lulus menjadi guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Nur Hidayat, seorang guru PPKN di SMKN Bantar Kalong. Sangat berterima kasih kepada Bapak Abdul Muta'ali Eskom telah memberikan pemaparan mengenai topik-topik yang terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua mengenai teori motivasi ya. Selanjutnya mengenai keyakinan kelas, terus kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, terus restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Dengan materi-materi tersebut, alhamdulillah ada pengalaman baru dan materi baru untuk saya pahami dan mungkin saya laksanakan dalam kegiatan sehari-hari di SMKN Bantar Kalong. Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Bapak Abdul Muta'ali bisa dijalankan dan dilaksanakan khususnya untuk saya, umumnya oleh teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan sebagai doa Pak Bapak Abdul Muta'ali sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hari ini kalian sudah datang tepat waktu. Kita akan mulai belajar pemrograman web hari ini. Tapi sebelum masuk ke materi pemrograman web, di pagi ini Bapak ingin di pagi ini biar semangatnya tetap pagi, Bapak ingin membuat keyakinan kelas bersama kalian. Mungkin istilah yang familiar di kalian itu bukan keyakinan kelas, tapi peraturan kelas. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Tapi peraturan kelas. Ya kan, duduk. Ya. Sekarang Bapak minta setiap orang menuliskan peraturan kelas yang diinginkan. Nanti dicantumkan di whiteboard. Misalkan Amel sama Nisa peraturan Nana sama, misalkan bolehlah satu yang ditulis. Ya. Nah, yang gua minta itu sekarang kalian pikirkan peraturan apa yang ingin ada di kelas ini. Coba pikirkan, nanti akan Bapak minta tuliskan satu persatu. Satu orang satu peraturan ya, minimal. Ya, kalau banyak juga sih gak muat ya di bawahnya. Gak apa-apa ya, ini untuk sampel pembangunan keyakinan kelas hari ini, tapi besok-besok bisa kita kembangkan lagi keyakinan kelasnya. Nah, ini untuk sampel. Silahkan dipikirkan kira-kira peraturan apa yang ingin ada di kelas ini. Kalau sudah ada yang punya peraturan, silahkan dicantumkan di depan. Rapak boleh. Rapak nggak boleh. Misalkan, di sini di kolom yang ini, Bapak sudah menyiapkan tabel. Ada tabel peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Sekarang kita isi dulu peraturan kelas. Musik jangan. Berarti jangan mutar musik keras, ya boleh. Silakan, ada lagi. Andin. Serunya bikin peraturan kelasnya. Daripada ngoding, hoyong ngoding. Kalau sekiranya apa itu teh?
Sekiranya belum bisa, gak usah berisik. Waktu belajar kece. Silakan, siapa lagi? Denda yang tidak piket. 50 juta. Silakan, ada lagi? Uji. Kayak kartonnya, aya karton. Kalau ke topina dibuka supaya teu hareudang. Jangan menganggap sekolah sebagai tempat bermain saja. Emang boleh sebelajar itu. Malah aya anu ieu peraturan kelasna, misalkan harus datang tepat waktu atau peraturan teh tidak boleh makan, atau peraturan teh tidak boleh berantakan. Itu kan salah satu pilihan peraturan-peraturan yang biasanya ada di siswa. Silakan, ada lagi yang mau ditulis di depan. Boleh. Kalau habis makan, minum. Kalau habis makan, buang sampah ke tempatnya, ke tempat sampah. Nah, itu kan peraturan. Ya, bagus. Sudah 5. Tambah lagi. Itu yang nyiapkeun itunya ke handapnya. Kalau sudah pembelajaran selesai, matikan personal komputernya. Silakan, ada lagi? Barangkali satu lagi. Kumaha atos atau aya deui? Sudah cukup. Nih, silakan perhatikan lagi ke depan. Setelah kita menyantumkan peraturan kelas, berarti ini peraturan ini dibuatkan oleh kalian. Nanti juga buat kalian juga. Itu. Yang sepakat ya kalian juga. Nah, tentunya kalian nanti akan sepakat karena yang buat kalian pasti kalian lebih bertanggung jawab. Setelah menyantumkan peraturan kelas ini, sekarang Bapak minta
kita membuat keyakinan kelas. Dari peraturan ini, kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tapi sebelum mengisi tabel itu, kalian tahu gak apa itu keyakinan kelas? Jadi begini, keyakinan kelas itu seperti ini. Kan di motor itu kan ada peraturan harus pakai helm. Harus pakai helm. Harus pakai helm itu, keyakinan yang ingin ditujunya itu adalah keselamatan. Sebetulnya keselamatan keyakinan nama. Ya. Nilai kebijakan yang ingin dituju itu adalah keselamatan. Terus ada juga peraturan harus pakai masker. Kira-kira itu keyakinannya apa? Pasti kebajikan yang ingin dituju itu adalah kesehatan. Nah, itulah keyakinan, salah satu contoh keyakinan. Ada keselamatan, ada kesehatan. Gitu. Keyakinan itu sudah ada ya dalam diri masing-masing. Sebetulnya sudah ada. Sekarang Bapak minta dari peraturan ini kira-kira keyakinan kelasnya apa? Mengganggu, Pak. Kenyamanan, Pak. Kalau dirubah menjadi kalimat keyakinan kelas gimana? Kalau memutar musik jangan kelas. Jadi tertibnya, keyakinan yang ingin ditujunya itu adalah tertib. Coba kalau dibuat kalimat keyakinan kelas, tertib dari sini itu bisa jadi apa? Kalau memutar musik jangan keras. Terus ingat juga di dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata negatif biasanya. Tidak ada kata jangan, bukan. Jadi kalau memutar musik jangan keras. Menurut Bapak keyakinan kelas nomor 1 itu yang bisa ditulisnya itu adalah keyakinan musik. Ya, bisa jaga ketertiban, bisa jaga kenyamanan. Silakan. Mau pilih yang mana? Jaga kenyamanan di kelas. Kalau yang nomor 2 kira-kira kalau dirubah menjadi keyakinan kelas, kira-kira jadi apa? Kira-kira apa? Coba. Ini teh nilai kebajikan teh tertib ya, tertib. Kebajikan yang ingin ditujunya itu adalah tertib. Kalau nomor 2 peraturannya itu kalau sekiranya belum bisa gak usah berisik waktu belajar. Kira-kira kebajikan yang ingin dituju apa? Tertib ya, sama ya? Sama. Masih sama ya? Berarti cukup di cover sama yang ini. Diwakili. Setuju juga? Terus yang nomor 3. Denda yang tidak piket. Disiplin. Berarti kebajikan yang ingin ditujunya itu adalah disiplin. Kalau dibuat jadi keyakinan kelas, kira-kira kalimatnya apa?
Kira-kira apa? Jaga kebersihan kelas atau apa? Denda yang tidak pikir. Jaga kebersihan ya. Jaga kebersihan kelas. Berarti nilai kebajikannya itu adalah kebersihan. Sahatu nu alim bersih. Betul tak? Nah, nomor 4. Ada peraturan jangan menganggap sekolah sebagai tempat bermain saja. Bisa tekun, bisa serius. Silakan mau pilih yang mana? Jangan tekun ya. Berarti nilai kebajikannya adalah tekun. Kira-kira kalimat keyakinan kelasnya apa? Serius. Belajar dengan serius. Belajar dengan serius. Nilai kebajikan nanti naon? Tekun. Tekun. Peraturan nomor 5. Kalau habis makan buang sampah ke tempat sampah. Sama berarti sama yang nomor 3 ya? Ini mah sudah sama dengan yang nomor 3. Sudah. Ini mah berarti sudah ada di nomor 3. Terus berikutnya ada peraturan kalau sudah pembelajaran selesai matikan komputer. Fasilitas, menjaga fasilitas. Jagalah fasilitas sekolah. Nilai kebajikannya mah tertib ya. Tapi kalimatnya apa? Tertib. Tertib. Kebajikan keyakinan kelasnya apa kira-kira? Jaga fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah. Ya. Kira-kira kalian bisa membedakan mana peraturan, mana keyakinan kelas? Lebih baik mana? Lebih baik peraturan atau lebih baik keyakinan kelas? Keyakinan lebih baik ya? Lebih positif. Terus nah, sini ada tabel lagi. Peran tugas guru, tugas murid. Guru, tugas. Perhatikan ini ada tabel tugas guru sama tugas murid. Coba ada yang bisa mengisi tabel ini enggak? Kira-kira tugas guru apa? Mengajar. Terus apa lagi? Memberikan beri contoh yang baik. Terus apa lagi?
Tiga pilih kasih. Mengayomi. Mengayomi itu gimana? Menuntun, membimbing, mengayomi. Terus apa lagi? Kira-kira apa lagi? Tugas guru yang kalian tahu kira-kira? Mendidik. Terus? Hah? Hah? Oh, menasehati. Iya. Nasihati. Bukan mengasihati, menasihati. Sudah, ada lagi gak? Nah, sakit itu halanya sampai sini dulu. Nah, sekarang kita isi kolom yang ini. Kira-kira tugas murid apa? Belajar. Mengajar, berarti tugas murid itu belajar. Belajar. Menurut yang baik. Meneladani. Meneladani guru. Terus ada lagi. Mematuhi perintah yang baik. Gimana kalau tugas gurunya itu dikaitkan dengan peraturan yang tadi, dengan keyakinan yang tadi, supaya kenyamanan di kelas ini bisa terwujud? Kira-kira tugas guru apa? Nah itu ya. Rubahnya pulangnya baraha itu. Kayak nungguan ngantrinya di parkiran ngantri bilih cilaka. Kira-kira itu keyakinannya apa? Pasti kebajikan yang ingin dituju itu adalah kesehatan. Nah itulah keyakinan, salah satu contoh keyakinan. Ada keselamatan, ada kesehatan. Gitu. Keyakinan itu sudah ada ya dalam diri masing-masing. Sebetulnya sudah ada. Nah, sekarang Bapak minta dari peraturan ini kira-kira keyakinan kelasnya apa? Mengganggu Pak. Mengganggu saat kenyamanan Pak. Kalau dirubah menjadi kalimat keyakinan kelas gimana? Kalau memutar musik jangan kelas. Jadi tertibnya, keyakinan yang ingin ditujunya itu adalah tertib. Coba kalau dibuat kalimat keyakinan kelas, tertib dari sini itu bisa jadi apa? Musik. Kalau memutar musik jangan keras. Terus ingat juga di dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata negatif biasanya. Tidak ada kata jangan, bukan. Jadi kalau memutar musik jangan keras. Menurut Bapak keyakinan kelas nomor 1 itu yang bisa ditulisnya itu adalah keyakinan musik. Ya, bisa jaga ketertiban, bisa jaga kenyamanan. Silakan. Mau pilih yang mana? Jaga kenyamanan di kelas.
Kalau yang nomor 2 kira-kira kalau dirubah menjadi keyakinan kelas, kira-kira jadi apa? Kira-kira apa? Coba. Ini teh nilai kebajikan teh tertib ya, tertib. Kebajikan yang ingin ditujunya itu adalah tertib. Kalau nomor 2 peraturannya itu kalau sekiranya belum bisa gak usah berisik waktu belajar. Kira-kira kebajikan yang ingin dituju apa? Tertib ya, sama ya? Sama. Masih sama ya? Berarti cukup di cover sama yang ini. Diwakili. Setuju juga? Terus yang nomor 3. Denda yang tidak piket. Disiplin. Berarti kebajikan yang ingin ditujunya itu adalah disiplin. Kalau dibuat jadi keyakinan kelas, kira-kira kalimatnya apa? Kira-kira apa? Jaga kebersihan kelas atau apa? Denda yang tidak piket. Jaga kebersihan ya? Jaga kebersihan kelas. Berarti nilai kebajikannya itu adalah kebersihan. Sahatu nu alim bersih. Betul tuh? Nah, nomor 4. Ada peraturan jangan menganggap sekolah sebagai tempat bermain saja. Bisa tekun, bisa serius. Silakan mau pilih yang mana? Jangan tekun ya. Berarti nilai kebajikannya adalah tekun. Kira-kira kalimat keyakinan kelasnya apa? Serius. Belajar dengan serius. Belajar dengan serius. Nilai kebajikan nanti naon? Tekun. Tekun. Peraturan nomor 5. Kalau habis makan buang sampah ke tempat sampah. Sama berarti sama yang nomor 3 ya? Ini sudah sama dengan yang nomor 3. Sudah. Ini berarti sudah ada di nomor 3. Terus berikutnya ada peraturan kalau sudah pembelajaran selesai matikan komputer. Fasilitas, menjaga fasilitas. Jagalah fasilitas sekolah. Nilai kebajikan mah tertib ya. Tapi kalimatnya apa? Tertib. Tertib. Kebajikan keyakinan kelasnya apa kira-kira? Jaga fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah. Ya. Kira-kira kalian bisa membedakan mana peraturan, mana keyakinan kelas? Lebih baik mana? Lebih baik peraturan atau lebih baik keyakinan kelas? Keyakinan lebih baik ya? Lebih positif.
Terus nah, ini ada tabel lagi. Peran tugas guru, tugas murid. Guru, tugas. Perhatikan ini ada tabel tugas guru sama tugas murid. Coba ada yang bisa mengisi tabel ini enggak? Kira-kira tugas guru apa? Mengajar. Terus apa lagi? Memberikan beri contoh yang baik. Terus apa lagi? Mengayomi. Mengayomi itu gimana? Menuntun, membimbing, mengayomi. Terus apa lagi? Kira-kira apa lagi? Tugas guru yang kalian tahu kira-kira? Mendidik. Terus? Hah? Hah? Menasehati. Iya. Nasihati. Bukan mengasihati, menasihati. Sudah, ada lagi gak? Nah, sakit itu halanya sampai sini dulu. Nah, sekarang kita isi kolom yang ini. Kira-kira tugas murid apa? Belajar. Mengajar, berarti tugas murid itu belajar. Belajar. Menurut yang baik. Meneladani. Meneladani. Meneladani guru. Terus ada lagi. Mematuhi perintah yang baik. Gimana kalau tugas gurunya itu dikaitkan dengan peraturan yang tadi, dengan keyakinan yang tadi, supaya kenyamanan di kelas ini bisa terwujud. Kira-kira tugas guru apa? Nah itu, kira-kira tugas guru apa? Hah? Pengarahan. Terus apa lagi? Jagalah kebersihan. Memantau. Terus ada lagi gak? Supaya belajarnya tekun, tugas guru naon? Mendidik bisa? Didik. Terus ada lagi? Enggak?
Supaya fasilitas terjaga, gimana tugas guru? Pengarahan, memantau, mendidik. Gimana kalau mengontrol? Ngontrol. Nah, langsung saja. Kira-kira tugas murid apa? Dikasih pengarahan. Kira-kira tugas murid apa? Mematuhi kesepakatan, mematuhi keyakinan kelas, keyakinan. Terus apa lagi? Disiplin. Ada lagi gak? Tekun tadi teh, konsentrasi. Gimana kalau konsentrasi? Satu lagi, we. Menahan. Dapat dikontrol. Nah, mungkin sudah aja cukup ya. Nah, ini salah satu pembentukan keyakinan kelas. Sebetulnya mah kamu teh bisa bikin peraturan kelas, kemudian dirubah jadi keyakinan kelas supaya kelas ini lebih tertata dengan baik, lebih tertib. Sudah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya keyakinan kelas ini, kelas menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan dibuatnya keyakinan kelas. Kelas kami menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan dibuatnya keyakinan kelas karena membuat kelas lebih nyaman dan teratur.